Nah, Bu, kalau kita menghimpun gambar-gambar ini dari yang kami peroleh dari warga, kemudian kontributor, ini bahkan sampai saat ini warga nampaknya juga masih waspada, cukup panik juga menghadapi gempa yang dirasakan. Sebenarnya bagaimana karakteristik gempa itu sendiri, Bu? Ketika kedalamannya dangkal, memang itu bisa dirasakan dampaknya cukup luas begitu areanya untuk zonanya, Bu Dwi Korita? Eh, Khusus untuk gempa ini update-nya adalah kedalamannya 70 kilometer. Oke. Dan justru biasanya kalau kedalamannya lebih dalam, itu gempa, gelombang gempanya itu penyebarannya lebih luas. Oke. Contohnya ini sampai ke Jawa Timur, hampir seluruh Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Nah, kalau dangkal itu umumnya penyebarannya tidak terlalu luas, tapi guncangannya relatif kuat. Maaf, jadi meskipun magnitudonya itu rendah, katakan 5, tidak sampai 6, tapi itu bisa lebih merusak Oke. karena posisinya dalam. Hanya sebaran sebaran getaran itu tidak seluas kalau pusat gempanya itu dalam. Demikian. Oke. Nah, kalau dari gempa yang terjadi ini, Bu, artinya yang perlu diketahui masyarakat sebagai pengetahuan juga mungkin Bu Dwi Korita kepada masyarakat. Ini potensi kerusakan yang kemudian bisa dihasilkan, kemudian guncangan yang dirasakan akan seperti apa? Kalau ini kan sudah tahu terukur ini, sudah kita ukur dengan alat. Tingkat guncangan yang diakibatkan ya, itu tadi sampai mencapai skala 4 jadi intensitas guncangannya itu skala 4 mmi. Artinya guncangan itu dirasakan oleh orang banyak di dalam tempat tinggalnya, di dalam rumah. Nah, itu terjadi di daerah Bandung dan terjadi di daerah Sukabumi dan Tasikmalaya dengan skala intensitas 4 mmi. Namun kalau di Bandung dan Garut, skala intensitasnya itu sedikit lebih rendah, yang tadi 4, kalau Bandung dan Garut itu 3 sampai 4. Jadi guncangan itu benar-benar dirasakan dan orang itu bisa terbangun begitu ya. Nah, itu dirasakan tadi yang intensitas 3 sampai 4 itu dirasakan di Bandung dan Garut. Kemudian di Tangerang Selatan, Bogor, DKI, Kebumen, itu Jawa Tengah, bahkan sampai Jawa Tengah, Kebumen, Banyumas, Cilacap, dan Purwokerto itu dengan intensitas 3. Dan sampai bahkan di Jawa Timur atau di DIY dulu ini, di daerah Bantul, Sleman, Kulon Progo, itu di DIY, selanjutnya di Jawa Timur, di Trenggalek, Malang, itu intensitasnya 2. Masih dirasakan, tapi hanya oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung kelihatan bergoyang. Nah, jadi itulah dampak dari gempa ini, dirasakan guncangan dan tergantung kondisi konstruksi bangunan tempat kita tinggal. Katakan meskipun intensitasnya 4, mestinya kalau rumah itu dibangun tepat ya, sesuai dengan standar bangunan tahan gempa, itu tidak apa-apa sebetulnya. Tidak akan berdampak kerusakan yang parah sampai roboh. Gitu. Tapi kalau rumah kita tidak disiapkan untuk tahan gempa, misalnya ini